Bab 941, Kekuatan Seribu Naga Bertanduk Kuno. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah menghindari serangan Zisang dan keluar dari platform tinggi, Duan Lingtian awalnya ingin menggunakan semua kekuatannya untuk melancarkan serangan ke udara dan mengandalkan hambatan udara untuk menghasilkan recoil sehingga dia bisa mendorong tubuhnya kembali ke platform tinggi. Lagi pula, ada formasi pelarang penerbangan di sini yang mencegahnya terbang. Namun, dia menemukan setelah beberapa kali mencoba bahwa udara di sekitarnya tidak menghasilkan sedikit pun perlawanan. Energinya tersapu dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah itu dikubur dalam bungkusan kapas, seolah-olah itu tidak pernah dilemparkan di tempat pertama. Apalagi ledakan, bahkan suara angin bersiul tidak terdengar sama sekali. Apa yang terjadi? Sangat terkejut, Duan Lingtian mengobrak-abrik ingatan harta rahasia Kaisar Bela Diri di benaknya. Akhirnya, dia berhasil menemukan jawabannya. Jadi seperti itu ya, selain melarang seniman bela diri terbang, perlawanan di udara juga akan hilang jika formasi pelarang penerbangan ditulis dan ditata oleh Master Prasasti tahap Kaisar Bela Diri. Kengerian segera muncul di wajah Duan Lingtian begitu dia mengetahui alasannya. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia jatuh lebih cepat dan lebih cepat. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, kemungkinan besar dia akan dihancurkan menjadi bubur daging berdarah ketika dia mencapai dasar. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara samar bergema di telinga Duan Lingtian. Itu sangat mengejutkannya sehingga dia tidak bisa membantu tetapi langsung menyipitkan matanya. Ketika dia menoleh ke sumber suara, dia menemukan Zisang, yang jatuh bersamanya, masih berusaha menyerangnya dalam keadaan seperti itu. Milky Origin Energy bergetar di tangan Zisang sebelum berubah menjadi gelombang api merah yang megah. Ketika bergabung dengan gelombang ci angin biru yang memadat, nyala api tiba-tiba naik tanpa peringatan. Pada saat yang sama, fenomena langit dan bumi di atas Zisang juga terus berubah. Awalnya, itu hanya 100 siluet naga bertanduk kuno. Selanjutnya, 200 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul juga. Kemudian diikuti dengan kemunculan 400 siluet naga bertanduk purba lainnya. Akhirnya, saat Ci Biru memasuki api, ia naik lebih tinggi dan 100 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Itu sebabnya, aku bertanya-tanya bagaimana mungkin Zisang ini yang hanya berada di interpretasi Void tingkat ke-7 memiliki kecepatan yang begitu cepat dan bisa muncul di depan mataku hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi segera menyipitkan matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Ekspresi cemas memenuhi wajahnya sekaligus. Jadi ternyata dia telah memahami konsep api maju tingkat pertama dan konsep angin muka tingkat ketiga. Apalagi, konsep apinya memiliki kekuatan tambahan 100 naga bertanduk kuno setelah ia mengisi konsep api dengan konsep anginnya. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia tersentak. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan Zisang akan sangat meningkat setelah hanya beberapa bulan. Dia masih ingat saat itu selama kompetisi bela diri 10 dinasti yang diselenggarakan oleh Benteng Skywolf, Zisang hanyalah seniman bela diri interpretasi Void tingkat kedua yang telah memahami dua konsep. Pada saat itu, konsep anginnya sedikit lebih kuat dari yang lain, tapi itu juga tidak terlalu kuat. Hari ini, ketika dia menemukan Zisang lagi, dia segera menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki basis kultivasinya saat ini, itu berada di interpretasi Void tingkat ke-7. Dia sama sekali tidak terkejut dengan ini. Meskipun Zisang hanya seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat kedua sebelumnya, Benteng Skywolf pasti akan berusaha keras untuk melatihnya jika mereka benar-benar melihatnya sebagai kartu truf untuk memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri kali ini. Buah roh di Benteng Skywolf tidak diragukan lagi akan digunakan padanya juga. Dengan kekuatan Benteng Skywolf, bukanlah tugas yang sulit untuk mengangkat Zisang dari seniman bela diri interpretasi Void tingkat kedua menjadi seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-7 dalam beberapa bulan. Namun, masalahnya adalah basis kultivasi seorang seniman bela diri dapat dibangkitkan dalam waktu singkat menggunakan buah roh, tetapi itu berbeda untuk konsep. Tidak peduli berapa banyak fragmen konsep yang dimiliki, kecepatan mengangkat konsep pada akhirnya terbatas. Mungkin Benteng Skywolf memiliki formasi asimilasi mendalam juga. Namun, hanya formasi asimilasi mendalam saja tidak cukup bagi Zisang untuk memiliki peningkatan yang luar biasa. Kecuali dia seperti saya, dan dia dapat menggabungkan energi spiritualnya dengan itu.
Saat Duan Lingtian memikirkan ini, ekspresi wajahnya langsung membeku. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam, jangan bilang sisa jiwa yang mungkin milik Kaisar bela diri tersembunyi di dalam tubuh Zisang. Mungkin Zisang memiliki beberapa metode yang memungkinkan dia untuk mendapatkan manfaat yang sama dengan milikku di formasi asimilasi mendalam. Duan Lingtian segera dihantam oleh kesadaran. Meskipun itu hanya sisa jiwa, itu masih sisa jiwa yang mungkin milik Kaisar bela diri. Bukan hal yang aneh jika ia memiliki beberapa teknik unik. Selain itu, formasi asimilasi mendalam hanyalah formasi prasasti yang diatur oleh Master Prasasti tahap Martial Monarch. Tidak sulit bagi jiwa Kaisar bela diri untuk mengutak-atiknya. Pada saat ini, Duan Lingtian yang dengan santai melirik Zisang memperhatikan tombak sepanjang 7 kaki di telapak tangannya saat dia mengangkat tangannya, itu adalah tombak roh. Setelah Ci Angin dan Api menyatu dengan tombak sepanjang 7 kaki itu sepenuhnya tertutup oleh Ci Angin dan Api. Itu diselimuti dengan energi biru dan merah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, 78 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di atas kepala Zisang. Duan Lingtian tidak lagi terkejut ketika dia melihat ini. Ketika Zisang mengeluarkan tombak sepanjang 7 kaki, dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah tombak roh kelas 2. Senjata roh kelas 2 yang dibuat oleh pengrajin senjata kelas 2 biasa hanya bisa memiliki dorongan paling banyak 78%, mirip dengan tombak sepanjang 7 kaki yang ada di tangan Zisang sekarang. Fenomena langit dan bumi di atas Zisang terakumulasi menjadi 878 siluet naga bertanduk kuno. Itu mengumpulkan kekuatannya, menunggu untuk diluncurkan pada waktu tertentu. Desir, tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan Duan Lingtian. Itu adalah pedang yang terus-menerus memancarkan aura luar biasa, itu adalah pedang roh kuasa Royal Grade. Ketika tombak roh kelas 2 bergetar di tangan Zisang dan menyerbu ke arahnya, dia mentransfusikan energi asalnya ke dalam pedang roh kelas kerajaan kuasi tanpa ragu-ragu. Itu adalah tindakan yang semudah mematahkan ranting kering. Dalam sekejap, energi langit dan bumi berputar di atas Duan Lingtian dan dengan cepat memadat menjadi fenomena langit dan bumi. Siluet 400 naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis. Kekuatan penuh seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama sama dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Roh kelas kerajaan kuasi memiliki dorongan 100%. Dengan energi asal Duan Lingtian sebagai fondasi, itu memiliki dorongan lain dari 200 kekuatan naga bertanduk kuno. Keduanya ditambahkan bersama-sama dengan kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Dan Duan Lingtian bahkan belum mengaktifkan konsepnya. Aliran konsep memasuki energi asal seperti bayangan, mereka terjalin di sekitar pedang roh kelas kerajaan kuasi. Energi kaki segera muncul, diikuti oleh kilat ungu yang seperti bayangan. Gelombang aura tirani lainnya muncul di pedang roh kuasa Royal Grade. Selain itu, hembusan angin Qi yang dipadatkan juga terjerat di sekitar pedang roh kuasa Royal Grade. Hanya dalam sekejap, energi langit dan bumi di atas Duan Lingtian berputar, dan transformasi besar dapat dilihat pada fenomena langit dan bumi. Selain 400 siluet naga bertanduk kuno, ada 600 siluet naga bertanduk kuno lainnya yang muncul dari udara tipis. Keduanya ditambahkan bersama-sama adalah 1000 siluet naga bertanduk kuno. 4 konsep yang ditambahkan bersama-sama dengan kekuatan 600 naga bertanduk kuno. Di antara konsep, kekuatan 300 naga bertanduk kuno sebenarnya berasal dari bumi. Konsep guntur dan pedang yang masing-masing memiliki kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Kekuatan 300 naga bertanduk kuno lainnya berasal dari konsep angin saja. Ketika Duan Lingtian awalnya memasuki formasi asimilasi mendalam, dari 4 konsep yang dia pahami, hanya konsep angin yang berada di tahap interpretasi void. 3 lainnya hanya di tahap inisiasi void. Karena alasan ini, konsep angin Duan Lingtian memiliki peningkatan terbesar dalam formasi asimilasi mendalam. Itu dinaikkan ke tahap lanjutan tingkat kedua hanya dalam sekali jalan. Konsep angin muka tingkat kedua setara dengan kekuatan 300 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian berdiri diam memegang pedangnya ketika menghadapi serangan tombak Zisang yang berisi kekuatan 878 naga bertanduk kuno. Senyum sinis terlihat di sudut mulutnya. 1000 siluet naga bertanduk kuno siap meluncur di atas kepalanya. Menyerang. Tombak yang berisi kekuatan penuh Zisang diluncurkan segera. Energi angin dan api yang ada di tombak meningkat pesat dan berubah menjadi sinar tombak angin api yang cepat sebelum menyerang Duan Lingtian dengan penuh amarah.
Meskipun tombak angin dan api Zisang mengandung kekuatan yang luar biasa, masih tidak ada suara angin bersiul atau ledakan karena formasi pelarang penerbangan yang telah menyedot hambatan di udara. Semuanya tampak sangat tenang, begitu tenang sehingga agak aneh. Kamu pasti akan mati kali ini. Setelah Spear Rai ditembakkan dari tombak roh kelas 2, seringai muncul di sudut mulut Zisang. Namun, seringai di sudut mulut Zisang dengan cepat membeku lagi. Mustahil, Zisang telah mengangkat kepalanya. Dia awalnya ingin menyaksikan adegan di mana Duan Lingtian ditusuk oleh Spear Rai. Namun, yang mengejutkannya, dia menyaksikan adegan yang mencabik-cabik hatinya. Aku pasti sedang bermimpi, Zisang berteriak dalam hatinya. Mata Zisang menyipit seketika saat dia menatap 1000 siluet naga bertanduk kuno. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian sementara matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Duan Lingtian ini bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Zisang menolak untuk percaya bahwa ini benar. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya bergerak. Di hadapan Spear Rai yang cepat dan tanpa suara yang dikirim oleh Zisang, senyum mengejek muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Pedang roh kuasa Royal Grade di tangannya bergetar sesaat sebelum menyambut Spear Rai yang mengancam itu. Seni menggambar pedang, Duan Lingtian secepat kilat. Pedang roh di tangannya mendorong ke depan di sisi Spear Rai. Kekuatan 1000 naga bertanduk kuno menyapu dan memusnahkan sinar tombak yang berisi kekuatan 878 naga bertanduk kuno tanpa perlawanan seperti menghancurkan rumput liar. Bang! Suara yang sangat besar meledak. Itu adalah suara dari Spear Rai yang meledak. Pada saat yang sama, dengan bantuan energi mundur yang terbentuk dari pedang roh kelas kerajaan kuasi yang menghancurkan sinar tombak, Duan Lingtian tiba-tiba terbang ke kejauhan. Itu ke posisi di mana Zisang saat ini berada. Tubuh Zisang masih jatuh ke bawah. Namun, kecepatan jatuhnya tidak layak disebutkan sama sekali sebelum kecepatan cepat Duan Lingtian saat ini. Zisang. Ketika Duan Lingtian menyerang Zisang, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim, dan niat membunuhnya terlihat jelas. Zisang telah memberinya banyak masalah di masa lalu. Terakhir kali, dia hampir dibunuh oleh 6 tetua benteng Skywolf karena Zisang. Pada saat itu, tamu memblokir serangan untuknya dan mengorbankan nyawanya sendiri. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba, pedang roh kuasa Royal Grade di tangan Duan Lingtian bersinar dingin. Bab 942, Fragmen Tablet Devil Cell. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika Zisang melihat bagaimana Duan Lingtian memanfaatkan sinar tombaknya sebagai ketapel untuk mengirim dirinya terbang dan menyerang ke arahnya dengan pedang, dia langsung merasa ngeri. Pada saat ini, 1000 siluet naga bertanduk kuno di atas Duan Lingtian yang juga menyerang Zisang memasuki pandangannya. Itu mirip dengan banjir dahsyat dan binatang buas. 1000 siluet naga bertanduk kuno yang memamerkan cakar dan taring mereka terus meluas di bidang penglihatan Zisang. Itu menciptakan dampak besar pada penglihatannya dan membuatnya bergidik ketakutan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Jika mereka mendarat di atasnya, dia pasti akan mati. Karena formasi pelarang penerbangan, Zisang tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari bantuan dari sisa jiwa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Suaranya buru-buru bergema di benaknya. Hantu Penatua. Oh, pada saat yang sama, Duan Lingtian yang menyerang Zisang sambil mengayunkan pedangnya dapat dengan jelas melihat titik hitam kecil muncul entah dari mana di antara alis Zisang. Titik hitam kecil itu dengan cepat tumbuh dalam ukuran. Kakek, kamu masih mencoba untuk melawan ya. Setelah melihat ini, Duan Lingtian tahu tanpa ragu bahwa sisa jiwa yang mungkin adalah kaisar bela diri di tubuh Zisang untuk sementara mengambil alih tubuhnya. Seringaian langsung muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Dia mengangkat tangan, dan sebuah batu pecah kecil muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, batu pecah itu bergetar dan mencoba menerkam ke depan seolah-olah telah menemukan mangsanya. Kotoran. Pada saat yang sama, suara mengerikan, serak dan kuno bergema di kedalaman pikiran Zisang. Sedikit kecemasan terlihat dari suara itu, ada teror terhadap pecahan batu yang datang dari lubuk hati itu. Namun, sebelum titik hitam kecil itu sempat berubah menjadi tanda api hitam di antara alis Zisang, titik itu dengan cepat menghilang lagi. Zisang mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak senang sama sekali. Setelah melihat ini,
Duan Lingtian mendengus dingin sambil memegang Devil Cell tablet di tangannya dengan santai. Dengan satu tangannya memegang tablet Devil Cell sementara yang lain memegang pedang, dia terus menyerang ke arah Zisang. Duan Lingtian secepat kilat. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah tiba di dekat Zisang. Hanya dalam waktu singkat, dia akan tiba di posisi yang optimal baginya untuk menghunus pedangnya dan membunuh Zisang. Hantu Penatua. Ketika Zisang melihat ini, wajahnya menjadi panik. Sekali lagi, dia memohon bantuan dari sisa jiwa yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika Duan Lingtian benar-benar memiliki keinginannya, saya pasti akan mati tanpa keraguan. Sangat mungkin Anda juga akan disegel oleh tablet Devil Cell itu pada akhirnya. Zisang panik, dan dia benar-benar ngeri. Awalnya, dia berpikir bahwa akan mudah baginya untuk membunuh Duan Lingtian dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kemajuan yang dibuat Duan Lingtian dalam beberapa bulan ini lebih menakutkan daripada kemajuan yang dibuatnya. Seluruh kekuatan Duan Lingtian sebenarnya setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Itu 100 naga bertanduk kuno lebih banyak dari miliknya. Duan Lingtian benar-benar menekannya. Kami hanya memiliki satu metode sekarang dan itu adalah membuang pecahan tablet Devil Cell yang Anda miliki. Dengan begitu, Anda tidak hanya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, pecahan tablet Devil Cell yang Anda miliki juga akan beresonansi dengan tablet Devil Cell di tangannya. Pada saat itu, dia tidak akan punya waktu untuk mengejarmu lagi. Suara Elder Ghost bergema di benak Zisang saat dia memberitahu dia metode bagaimana bertahan hidup di depan Duan Lingtian. Hantu Penatua, memang benar bahwa saya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri jika saya melemparkan pecahan tablet Devil Cell. Namun, bahkan jika saya benar-benar berhasil melarikan diri, kematian masih menunggu saya karena saya masih jatuh. Zisang menarik napas dalam-dalam sebelum dia melanjutkan dengan tergesa-gesa, jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Jika saya tidak mendapat bantuan dari tablet Devil Cell, saya khawatir saya tidak akan mampu menahan kekuatan jatuh bahkan jika saya gunakan semua kekuatanku. Pada saat itu, aku akan jatuh sampai mati. Jangan khawatir, bahkan jika kamu terus jatuh ke bawah, tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku bisa menjanjikan ini padamu, Ghost Flame berbicara lagi, keyakinan terlihat dalam suaranya. Saat dia mendengar kata-kata Ghost Flame, mata Zisang langsung menyala. Lagi pula, dia telah mengenal Ghost Flame lebih dari 1 atau 2 hari. Dia percaya bahwa Ghost Flame tidak akan berbohong padanya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut hidup dan mati Ghost Flame juga. Jika Zisang meninggal, jiwanya akan dimusnahkan. Pada saat itu, sisa jiwa Ghost Flame akan terperangkap di tubuhnya. Setelah sisa jiwa Ghost Flame terkena udara, itu akan dihancurkan sepenuhnya dalam sekejap. Penatua hantu, aku percaya padamu. Zisang menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Sebuah batu sebesar kepalan tangan 3 orang dewasa muncul di telapak tangannya. Batu itu dihiasi dengan rune kuno yang sulit diuraikan. Oh! Hampir segera setelah Zisang mengeluarkan batu itu, Duan Lingtian, yang telah mengeluarkan pedangnya dan hendak membunuh Zisang, segera memiliki perubahan dalam ekspresinya. Pada saat ini, dia dengan jelas menyadari bahwa tablet segel iblis di tangannya tiba-tiba menjadi gelisah seolah-olah merasakan sesuatu dan mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Tablet Devil Cell terus bergetar hebat dan menyebabkan tubuh Duan Lingtian bergidik. Itu membuat tangan yang memegang pedang melonggarkan cengkeramannya. Bam! Pada saat ini, suara keras bergema di telinga Duan Lingtian. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah suara, dia melihat kaki Zisang menendang batu yang melayang di udara. Saat kaki Zisang mendarat di potongan batu sempit seperti anak panah yang lepas dari busur, dia terlempar ke bawah dan jatuh lurus ke bawah dengan cepat. Dalam sekejap, Zisang menghilang ke dalam jurang tak berujung dan benar-benar menghilang tepat di depan mata Duan Lingtian. Apakah dia mencari kematian? Saat Duan Lingtian menyaksikan Zisang terlempar ke bawah dengan kecepatan tinggi, getaran langsung menjalari tulang punggung Duan Lingtian. Dengan melakukan ini, Zisang pasti akan jatuh lebih cepat. Begitu dia mencapai tanah, bukankah dia akan dihancurkan menjadi bubur berdarah? Namun, Duan Lingtian tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan Zisang lagi. Yang mengejutkan, dia memperhatikan bahwa pada saat ini, seperti batu yang diambil Zisang untuk membantu dirinya sendiri, tablet Devil Cell di tangannya saat ini melayang di udara.
Selain itu bahkan mengangkatnya dan mencegahnya untuk terus jatuh. Tablet Devil Cell ini benar-benar mengerikan. Bahkan formasi pelarang penerbangan yang dibuat oleh Master Prasasti tahap Kaisar Bela Diri tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Tangan Duan Lingtian yang menggenggam tablet Devil Cell sedikit mengencang. Dengan bantuannya, dia melompat dan mendarat di Devil Cell sebelum berdiri di atasnya. Pada saat ini, Duan Lingtian menjadi lebih ingin tahu tentang asal-usul tablet Devil Cell. Tiba-tiba, kaki Duan Lingtian bergetar tanpa peringatan. Ternyata tablet Devil Cell tiba-tiba terbang ke batu yang ditinggalkan Zisang seperti seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya. Apa yang sedang terjadi? Perhatian Duan Lingtian beralih ke batu yang sebesar kepalan tangan 3 orang dewasa dalam sekejap. Dia memperhatikan bahwa batu itu juga telah berubah menjadi aliran cahaya dan berjalan menuju tablet segel iblis di bawah kakinya. Ekspresi Duan Lingtian segera menjadi tegang. Dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk menyeimbangkan dirinya dengan kakinya. Dia khawatir begitu tablet segel iblis dan batu itu berbenturan, dia akan dikirim terbang. Jika itu terjadi, dia akan terus jatuh ke bawah. Pada saat itu, nasib yang menunggunya akan menjadi tumpukan kekacauan berdarah. Segera, Duan Lingtian menyadari bahwa kekhawatirannya sama sekali tidak berdasar. Ketika tablet Devil Cell dan batu berada di dekat, mereka berhenti secara bersamaan seolah-olah mereka telah mencapai semacam pemahaman diam-diam dan memancarkan rasa harmoni. Pada saat ini, Duan Lingtian, yang akhirnya melihat batu itu dengan jelas, menyipitkan matanya seketika seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya Tuhan, apa yang dia lihat? Di atas batu yang sebesar kepalan tangan 3 orang dewasa ini, rune kuno sebenarnya terukir di atasnya seperti yang ada di Devil Cell tablet. Bahkan tulisannya pun sama. Sebelum Duan Lingtian dapat mengetahui apa yang terjadi, dia juga melihat tablet segel iblis di bawah kakinya perlahan-lahan semakin dekat ke batu. Saat mereka bergabung bersama, bahkan tidak ada celah sedikit pun yang bisa terlihat. Tablet Devil Cell yang awalnya memiliki celah besar sekarang bergabung dengan sempurna dengan batu itu, hanya menyisakan satu celah lagi di sudutnya. Duan Lingtian langsung tercengang dan bingung. Ini adalah batu yang dikeluarkan Zisang sebenarnya adalah bagian dari tablet segel iblis. Saat dia menatap tablet Devil Cell di bawah kakinya, Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa setelah tablet Devil Cell digabungkan dengan batu, rune pada keduanya sangat cocok. Tidak ada jejak disproporsi sama sekali. Meskipun Duan Lingtian tidak mengenali kata-kata ini, ketika batu-batu itu direkatkan, rune pada batu-batu itu sejajar dengan rapi. Selain itu, dia langsung tercerahkan. Tablet Devil Cell dan batu awalnya adalah satu. Jadi, ini pasti berarti bahwa, saat ini, selama aku menemukan bagian lain dari sudut tablet segel iblis, itu akan kembali ke bentuk aslinya dan menjadi tablet segel iblis yang lengkap. Duan Lingtian menatap tablet Devil Cell di bawah kakinya yang sekarang lengkap terlepas dari sudut yang hilang. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah. Saat dia mengingat kekuatan mengerikan yang diberikan oleh tablet segel iblis yang rusak setelah itu membuatnya menjadi iblis, dia yakin bahwa kekuatannya akan lebih besar setelah tablet segel iblis sepenuhnya dipulihkan. Kakak Duan, ketika Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar bergema di udara. Ketika dia melihat ke atas, dia akhirnya menyadari bahwa Feng Tianwu juga jatuh bersamanya. Namun, posisi yang Feng Tianwu tuju tidak berada di ruang di mana dia melayang sambil berdiri di tablet Devil Cell. Dia langsung sedikit panik, sakit karena kecemasan, Duan Lingtian tanpa sadar memberi isyarat dengan pikirannya. Dia ingin memindahkan tablet Devil Cell ke arah di mana Feng Tianwu jatuh sehingga dia bisa menangkapnya. Awalnya, Duan Lingtian belum sepenuhnya memahami metode operasi tablet Devil Cell, tetapi ketika tablet mengikuti keinginannya dan terbang menuju tempat Feng Tianwu jatuh, dia akhirnya menghela nafas lega. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangannya. Dengan tindakan yang secepat angin, dia mengulurkan kedua tangannya dan mengeluarkan hembusan origin energi yang lembut untuk memperlambat kecepatan jatuh Feng Tianwu. Ketika kecepatan jatuhnya berkurang, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangannya yang ramping sebelum membimbingnya untuk menginjak tablet Devil Cell. Kakak Duan, mengapa batumu tampak berbeda dari sebelumnya? Feng Tianwu melihat tablet Devil Cell di bawah kakinya dengan kaget. Dia sama sekali tidak asing dengan monumen batu pecah ini.
Selama kompetisi bela diri 10 dinasti beberapa bulan yang lalu, Duan Lingtian bahkan meminjamkannya padanya. Justru karena alasan inilah dia bisa merasakan bahwa tablet segel iblis saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Bagian kecil yang rusak telah setengah terisi saat ini. Hanya ada satu sudut yang kehilangan bagiannya. Bab 943, Pria dan Wanita yang Muncul dari Jurang Tanpa Dasar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Hanya dalam sekejap, penglihatannya menjadi sedikit kabur saat dia menatap keindahan sempurna di hadapannya. Dia tidak perlu terlalu memikirkannya, dan dia bisa dengan mudah menebak alasan mengapa Tian Wu jatuh juga, itu pasti karena dia telah melompat mengejarnya sebelumnya. Pada saat ini, hati Duan Lingtian ditarik dengan lembut. Dia hanya berhasil menenangkan dirinya lagi setelah waktu yang lama. Posisiku di hatinya, lebih dari nyawanya sendiri. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tatapan saat dia melihat Feng Tianwu sekarang memiliki sentuhan kelembutan tambahan. Itu adalah kelembutan yang sudah lama tidak muncul. Itu adalah kelembutan yang hanya muncul untuk dua tunangannya sebelumnya. Kakak Duan, apa yang kamu lihat? Pada awalnya, Feng Tianwu ingin bertanya kepada Duan Lingtian tentang alasan transformasi Devil Cell Tablet. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Duan Lingtian sedang menatapnya. Tatapannya begitu lembut seolah-olah itu bisa meluluhkan hatinya sepenuhnya. Pada saat ini, dia diliputi keinginan untuk menangis meskipun dia tidak tahu mengapa. Tidak ada. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya sebelum tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi, ayo kita naik. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duan Lingtian, dia melayang ke langit saat dia berdiri di tablet Devil Cell sambil memegang Feng Tianwu. Formasi pelarang penerbangan tidak bisa menghentikan tablet Devil Cell untuk terbang. Di bawah pintu masuk besar harta rahasia Kaisar Bela Diri di mana platform menjulang berada, murid-murid muda dari 6 kekuatan utama terus mendarat dan berdiri kokoh di atasnya satu demi satu. Tempat apa ini? Kita bahkan tidak bisa terbang ke sini. Banyak orang mendengus keras. Pasti ada batasan di sini. Aku curiga ada formasi prasasti khusus yang menyelimuti seluruh area yang melarang kita terbang di sini. Saya pernah membaca catatan tentang formasi prasasti serupa dalam kitab suci kuno sebelumnya. Formasi prasasti semacam ini tampaknya dikenal sebagai formasi pelarang penerbangan. Formasi pelarang penerbangan, sungguh formasi prasasti yang kejam. Itu benar-benar merampas kemampuan terbang kita. Murid-murid muda dari masing-masing sekte sibuk mendiskusikan masalah ini satu sama lain. Banyak dari mereka mulai melihat sekeliling. Selain tangga batu di sini, 3 sisi lainnya adalah jurang tak berdasar yang benar-benar gelap. Karena kita tidak bisa terbang ke sini, kita pasti akan mati jika kita jatuh dari sini. Tepat, sebelumnya, sudah ada 3 orang yang jatuh dari sini. Aku khawatir kemungkinan besar mereka telah jatuh sampai mati. Apa? Seseorang jatuh dari sini. Tepat sekali. Siapa mereka? Kamu pasti tahu mereka berdua, Duan Lingtian dari Sekte 5 Elemen dan murid perempuan yang menakjubkan dari Sekte Pedang. Yang lainnya adalah murid muda dari Benteng Skywolf. Orang itu berpakaian putih dan memiliki kemampuan luar biasa, aura di sekelilingnya. Dalam hitungan detik, banyak murid muda dari masing-masing angkatan mengetahui tentang jatuhnya Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan Zi Sang ke dalam jurang maut. Duan Lingtian jatuh ke dalamnya. Hu Fei adalah salah satu yang terakhir masuk. Tidak seperti murid Sekte 5 Elemen lainnya, dia baru saja mengetahui bahwa Duan Lingtian telah jatuh ke dalam jurang maut dari platform tinggi. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Sayang sekali Duan Lingtian masih memegang 4 fragmen konsep tingkat ke-9. Saat dia bergumam sampai akhir kalimat, ekspresi penyesalan bisa terlihat di wajahnya. Setelah mendengar berita bahwa Duan Lingtian telah jatuh ke dalam jurang maut, Xuan Bei dari kuil Empyrean dan Zhang Yan dari Sekte Pemutus Emosi berdiri di tepi platform tinggi dan melihat ke bawah. Jurang tak berdasar yang terbentang sejauh mata memandang. Di mata mereka, itu menyerupai mulut binatang raksasa. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, hampir tidak mungkin untuk naik lagi. Dengan tangan terkepal, Xuan Bei bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian, sepertinya janji antara kamu dan aku akan tetap tidak terpenuhi. Sayang sekali, sebuah cahaya melintas di mata Zhang Yan sementara wajahnya masih tetap menyendiri. Seolah-olah kematian Duan Lingtian bahkan tidak sebanding dengan riak di hatinya.
Yang dia rasakan hanyalah sedikit rasa kasihan. Duan Lingtian itu sudah mati. Setelah sekelompok murid Sun Moon Sekte mendengar berita tentang Duan Lingtian jatuh ke dalam jurang, masing-masing mata mereka langsung berbinar. Kebahagiaan langsung memenuhi wajah mereka. Kakak senior Lingtian, selain Hu Fei, banyak dari murid Sekte 5 Elemen berdiri di tepi platform tinggi dengan pandangan tertuju pada jurang maut. Petunjuk keputusasaan dan penyesalan bisa dilihat di mata mereka. Sungguh disayangkan, Duan Lingtian itu sudah mati sekarang. Nangong Yi menghela nafas. Belum tentu. Nangong Chen menggelengkan kepalanya. Hah, bingung? Nangong Yi menoleh untuk melihat Nangong Chen dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu mengatakannya? Dia sepertinya bukan orang dengan umur pendek. Jawaban Nangong Chen langsung. Itu sederhana dan lugas. Sudut mulut Nangong Yi berkedut seketika. Dia dibuat terdiam. Saudari junior Feng telah jatuh juga. Banyak murid Sekte Blade menghela nafas. Wanita menakjubkan dengan kecantikan yang tak tertandingi ini sekarang telah tiada. Sama seperti pepatah, mereka yang dicintai para dewa mati muda. Mereka semua mati. Ya, mereka mati. Berdiri di samping, ekspresi gembira terlihat di wajah Lian Xiong. Meskipun dia bahkan tidak berani memendam pikiran untuk melawan Duan Lingtian dan Feng Tianwu, dia masih tidak bisa menghentikan kebahagiaan yang muncul di hatinya saat dia mengetahui bahwa mereka berdua telah jatuh ke dalam jurang maut dan berada kemungkinan besar mati. Ini takdir, ini takdir. Senyum Lian Xiong di wajahnya berubah lebih lebar. Menurutnya, dewa jelas berpihak padanya. Namun, di saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku tanpa peringatan. Sorakan kejutan bergema di telinganya. Ini kakak senior Lingtian. Kakak senior Lingtian baru saja datang. Dan murid perempuan dari Blade Sect itu juga. Keduanya muncul bersama. Hahaha. Kakak senior Lingtian selamat. Kakak senior baik-baik saja. Murid 5 elemen sekte telah melihat ke bawah dari tepi platform tinggi, dan mata mereka langsung menyala saat mereka berteriak keheranan. Pada saat ini, tatapan mereka tertuju pada dua sosok yang muncul dari jurang maut dan sekarang naik dengan cepat. Setelah Huang Daniu mengetahui tentang keberadaan formasi pelarang penerbangan, hatinya benar-benar tenggelam ke dasar ketika dia berpikir Duan Lingtian, yang telah jatuh ke jurang maut, kemungkinan besar akan berakhir mati. Duan Lingtian, pada saat ini, matanya yang dipenuhi dengan keputusasaan menjadi cerah ketika dia melihat Duan Lingtian muncul tepat di depan matanya. Tanpa penundaan, dia dengan bersemangat menyapa Duan Lingtian. Su Li dan Zhang Shouyong berdiri di satu sisi. Awalnya, perasaan mereka mirip dengan perasaan Huang Daniu. Namun, sekarang setelah mereka melihat Duan Lingtian dan Feng Tianwu bangkit dari jurang maut, kegelapan yang menutupi wajah mereka segera menghilang dan digantikan oleh senyum tulus yang berasal dari lubuk hati mereka. Mereka tidak mati. Mereka tidak mati. Saat Su Li dan Zhang Shouyong saling bertukar pandang, mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Duan Lingtian tidak mati. Mata Xuan Bei berbinar saat senyum langka muncul di sudut mulutnya. Duan Lingtian, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Mata Zhang yang dipenuhi dengan keterkejutan. Bei, bagaimana dia bisa kembali? Dari penjelajahanku, area ini ditutupi oleh formasi pelarang penerbangan, dan praktis tidak ada perlawanan di udara sama sekali. Selain mengetahui area larangan terbang, Zhang Yan yang telah menjelajahi area sekitarnya juga mengetahui bahwa tidak ada hambatan udara di area ini juga. Karena alasan ini, pada dasarnya tidak mungkin mengandalkan hambatan udara untuk menciptakan serangan balik yang dapat membantu mendorong seseorang mundur ke platform tinggi. Di bawah pengawasan yang lain, sosok ungu dan merah bangkit dari sisi platform tinggi, muncul di depan mata mereka. Itu adalah seorang pria muda berpakaian ungu dan seorang wanita muda berpakaian merah. Pria itu tampan sedangkan wanita itu mempesona. Mereka tampak seperti pasangan emas ketika mereka berdiri bersama. Kakak senior Lingtian sangat cocok dengan murid perempuan dari Blade Sect ini. Pertandingan yang sempurna antara pria tampan dan wanita cantik. Terlebih lagi, keduanya juga memiliki kemampuan bawaan martial Dao yang mengerikan. Mereka memang pasangan yang dibuat di surga. Mungkin, kami Sekte 5 Elemen dapat mempertimbangkan untuk bersatu dengan Sekte Pedang melalui pernikahan. Banyak dari murid 5 Elemen Sekte sedang berbicara satu sama lain. Ketika tatapan mereka jatuh pada pria dan wanita muda yang berdiri di monumen batu yang tidak memiliki satu sudut lagi, petunjuk sugestif terlihat di mata mereka.
Semua suara dari murid Sekte Lima Elemen jelas masuk ke telinga Duan Lingtian. Dia baru saja membawa Feng Tianwu bersamanya, dan itu membuatnya merasa agak malu. Adapun Feng Tianwu, wajahnya yang halus yang sudah benar-benar ternoda oleh rona merah sangat merah sehingga seolah-olah darah bisa menetes dari wajahnya. Itu sangat memerah sehingga orang-orang berharap mereka bisa menciumnya dengan basah. Duan Lingtian, aku tahu kamu akan hidup lama. Huang Daniu menyeringai. Meskipun penggunaan kata-kata Huang Daniu tidak terlalu sopan, Duan Lingtian dapat melihat perhatiannya dari matanya yang sedikit merah. Kehangatan membanjiri hatinya seketika. Su Li dan Zhang Shouyong menghela nafas lega juga. Bagaimana mungkin, ketika Hu Fei melihat Duan Lingtian muncul kembali di depan matanya lagi, wajahnya menjadi gelap dalam beberapa detik. Hati yang melonjak tinggi di surga beberapa saat yang lalu jatuh ke neraka dalam sekejap. Mustahil, mustahil. Dia benar-benar bisa terbang di dalam area formasi pelarang penerbangan. Hu Fei menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, dia menolak untuk mempercayai kebenaran di depan matanya. Pada saat yang sama, dia mulai melihat Duan Lingtian dan wanita yang berdiri di sampingnya dari atas ke bawah sebelum mengalihkan pandangannya ke monumen batu yang tidak memiliki sudut di bawah kaki mereka. Mungkinkah karena monumen batu ini? Sekilas melintas di mata Hu Fei saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kebencian tak berujung meluap dari kedalaman matanya. Siapa sebenarnya Duan Lingtian ini? Segala yang baik diambil olehnya. Mendesah. Melihat kemunculan Duan Lingtian dan Feng Tianwu, Lian Xiong menghela nafas dengan keras. Senyum di wajahnya menghilang tanpa jejak. Yang dia rasakan saat ini hanyalah perasaan tidak berdaya. Segera, seseorang berteriak dengan keras, bukankah tempat ini sepenuhnya diselimuti formasi pelarang penerbangan? Bagaimana Duan Lingtian dan Feng Tianwu bisa terbang? Perhatian semua orang segera mulai bergeser dan akhirnya mendarat di monumen batu yang tidak memiliki sudut di bawah Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Mata mereka berbinar seketika. Itu monumen batu itu. Tulisan apa yang terukir di monumen batu itu? Aku tidak mengenalinya sama sekali. Monumen batu ini benar-benar bisa terbang di dalam formasi pelarang penerbangan. Aku yakin itu bukan sesuatu yang sederhana. Mata yang mendarat di monumen batu yang tidak memiliki sudut di bawah kaki Duan Lingtian dan Feng Tianwu dipenuhi dengan panas dan kerinduan. Banyak mata bahkan bersinar dengan keserakahan seolah-olah mereka ingin merebut monumen batu yang tidak memiliki sudut untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Duan Lingtian telah kembali ke platform tinggi bersama Feng Tianwu. Di bawah pengawasan orang banyak, dia mengambil monumen batu yang tidak memiliki sudut. Itu adalah tablet Devil Seal. Duan Lingtian, serahkan 4 fragmen konsep tingkat ke-9 dan monumen batu. Entah bagaimana, sekelompok orang telah mengepung Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Bab 944, 48 orang. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian yang baru saja mendarat di platform tinggi bersama Feng Tianwu langsung dikepung oleh sekelompok orang. Meski alisnya terangkat tinggi, wajahnya tetap tenang. Saat Duan Lingtian dengan santai melirik ke sekelilingnya, dia segera mengidentifikasi orang-orang di sekitarnya adalah murid dari Sun Moon Sect, 17 dari mereka, dan Benteng Skywolf, 19 dari mereka. Total ada 36 orang. Untuk pembukaan harta rahasia Kaisar Bela Diri kali ini, masing-masing sekte telah berjanji bahwa masing-masing dari mereka hanya akan membawa 20 murid muda sehingga setiap sekte dapat memiliki bagian kecil. Karena alasan ini, masing-masing sekte hanya membawa 20 murid muda. Karena Duan Lingtian telah membunuh salah satu dari 20 murid sekte Bulan Matahari, tersisa 19 orang. Saat ini, selain 2 pemuda berpakaian hitam yang berdiri jauh dengan anggun, 17 murid Sun Moon sekte lainnya telah mengelilinginya. Masing-masing dari mereka memelototinya seperti harimau yang rakus dengan kebencian yang mendalam di mata mereka. Adapun Benteng Skywolf, 19 murid lainnya, termasuk Ye Ling, juga mengepungnya satu persatu selain Zi Sang yang telah jatuh ke dalam jurang maut. Berbeda dari kebencian yang bisa dilihat di mata 17 murid Sun Moon Sect, 19 murid Skywolf Fort menatapnya dengan keserakahan seolah-olah dia adalah semacam harta karun. Secara alami, harta itu bukan Duan Lingtian sendiri tetapi yang ada di tangannya. 4 fragmen konsep tingkat ke-9 dan monumen batu yang bisa terbang di formasi pelarang penerbangan lebih dari cukup untuk menarik keserakahan pada kebanyakan orang. Hulin,
Apakah kita benar-benar hanya akan mundur dan menonton dari samping? Salah satu dari dua murid Sun Moon Sekte yang berdiri jauh bertanya dengan cemberut di wajahnya, tidakkah menurutmu agak tidak pantas jika kita tidak pergi? Lagi pula, Lu Kai adalah saudara junior kita, dan membalaskan dendamnya adalah tindakan yang sia-sia, tanggung jawab yang tidak bisa kita lepaskan. Seringai merayap di sudut mulut orang lain saat dia bertanya dengan lemah, apa? Kamu ingin mengorbankan hidupmu? Pengorbanan, maksudmu, Duan Lingtian bisa menangani semuanya. Yang pertama tersentak sebelum dia melanjutkan bergumam, tetapi, apakah ini mungkin? Ada 36 murid muda yang luar biasa saat ini dari Sekte Sun Moon dan Benteng Skywolf. Bahkan jika semua orang dari Sekte 5 Elemen bergabung dalam pertarungan, saya tidak berpikir mereka akan dapat memblokir semua serangan, kan? Mantan bertanya lagi, Zhang Ping, kamu salah. Hulin menyipitkan matanya, sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman matanya saat dia bergumam, Duan Lingtian itu jauh lebih mengerikan daripada yang kamu pikirkan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa membunuh Lu Kai dengan satu pukulan hanya karena kekuatannya sedikit lebih baik daripada Lu Kai? Dari apa yang saya lihat, ketika Duan Lingtian membunuh Lu Kai, selain tidak menggunakan senjata roh apapun, dia masih menahan cukup banyak energinya. Meskipun 36 orang tampak banyak, itu masih mimpi yang sia-sia jika mereka benar-benar berpikir mereka dapat membunuh Duan Lingtian begitu saja. Nada bicara Hu Fei dipenuhi dengan kesungguhan. Saat Zhang Ping memikirkannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar menakutkan? Dia mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian yang dikelilingi oleh 36 murid dari Sun Moon Sect dan Skywolf Fort. Yah, kamu bisa lihat sendiri nanti apakah dia benar-benar menakutkan atau tidak. Hulin melanjutkan dengan acuh tak acuh, aku percaya bahwa ketika saatnya tiba, kamu akan senang bahwa kamu masih memiliki kehidupan yang tersisa. Grup ini orang idiot bahkan tidak mau mendengarkanku. Itu berguna bagi mereka jika mereka mati. Idiot, yang dia maksud tidak lain adalah 17 murid Sekte Bulan Matahari yang terbawa oleh kebencian. Sebelum 17 murid Sun Moon Sekte mengepung Duan Lingtian, mereka telah mengundangnya tetapi dia telah menolak undangan mereka. Ketika dia mengungkapkan keprihatinannya, dia disebut pengecut oleh 17 murid Sekte Sun Moon lainnya dan bahkan diberitahu bahwa dia tidak layak disebut kepala kakak senior oleh murid-murid muda Sekte Sun Moon saat ini. Apa yang kalian lakukan? Saat mereka melihat Duan Lingtian dan Feng Tianwu dikepung, banyak dari wajah murid 5 elemen Sekte menjadi gelap atau berkilau berbahaya saat mereka memelototi murid Sun Moon Sekte dan Benteng Skywolf. Di antara kelompok murid dari Benteng Skywolf, Duan Lingtian akrab dengan Ye Ling, orang terkuat di antara generasi muda di dinasti Dark King. Ye Ling memandang Duan Lingtian dengan ekspresi menyendiri saat dia menggeram dengan suara yang dalam, Duan Lingtian, selama Anda menyerahkan 4 fragmen konsep tingkat ke-9 dan monumen batu dari sebelumnya, kami akan membiarkan Anda pergi tanpa cedera. Kamu Ling, Duan Lingtian menyipitkan matanya. Seringai merayap di sudut mulutnya, seringai yang penuh ejekan. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Baik itu Ye Ling atau kelompok murid dari Benteng Skywolf dan Sekte Sun Moon, semuanya sudah gila. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa membunuhnya hanya dengan mengandalkan jumlah semata? Faktanya adalah Duan Lingtian tidak tahu bahwa murid Benteng Skywolf yang masuk terlambat tidak menyadari fakta bahwa dia telah membunuh murid interpretasi Void tingkat ke-9 Sun Moon Sekte yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat ke-9 hanya dalam satu pukulan. Jika tidak, mereka tidak akan menyetujui permintaan murid Sekte Bulan Matahari dan menjadi mitra kejahatan mereka untuk melawan Duan Lingtian. Adapun murid Sun Moon Sekte, sangat mungkin bahwa mereka telah diatasi dengan kebencian. Berbeda dengan kekuatan lain, murid-murid dari Sekte Bulan Matahari pada dasarnya dibawa ke dalam sekte sejak mereka masih muda. Mereka telah menjalani serangkaian pendidikan dan pelatihan cuci otak. Demi keuntungan Sekte Sun Moon, mereka akan melakukan apapun tanpa memperdulikan keselamatan mereka sendiri. Sederhananya, sebagian besar murid Sun Moon Sekte pada dasarnya adalah sekelompok maniak. Secara alami, ada pengecualian juga. Contoh yang bagus adalah Hulin, orang terkuat di antara generasi muda di Sekte Sun Moon. Selain cerdas sejak muda, dia tidak berhasil dicuci otak oleh Sekte Bulan Matahari. Sekelompok maniak, Namong Yi berdiri di sampingnya dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya.
Dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Sekelompok orang yang mencari kematian. Huang Danyu, Su Li, dan Zhang Shouyong berdiri di sisi lain. Bahkan tidak ada sedikit pun kecemasan, mereka tampaknya sama sekali tidak terganggu olehnya. Secara alami, mereka hanya begitu tenang karena mereka percaya pada kekuatan Duan Lingtian. Mata Tian Zhen selebar piring saat dia melirik Tan Huan. Dia menyuarakan keraguannya, para murid benteng Skywolf masih baik-baik saja. Maksudku, mereka tidak benar-benar tahu kekuatan Duan Lingtian, namun, murid-murid Sekte Sun Moon masih berani melawan Duan Lingtian meskipun mereka sudah tahu sepenuhnya tentang kekuatan Duan Lingtian, kekuatan. Apakah mereka benar-benar gila? Lihatlah ekspresi pada 17 murid Sekte Sun Moon, itu benar-benar berbeda dari 19 murid benteng Skywolf. Kebencian lebih terlihat di mata murid Sekte Sun Moon sementara keserakahan lebih jelas di mata murid benteng Skywolf. Saat Tan Huan mengamati mereka dengan cermat, dia dengan mudah menyadari ada sesuatu yang salah. Yang pertama kemungkinan besar mencoba untuk membalas lukai, murid Sekte Sun Moon yang Duan Lingtian bunuh sebelumnya. Sementara itu, yang terakhir tidak diragukan lagi telah diyakinkan oleh murid-murid Sekte Sun Moon dan mencoba untuk merebut harta dari Duan Lingtian. Sepertinya murid-murid benteng Skywolf akan berubah menjadi umpan meriam bagi murid-murid Sekte Bulan Matahari. Setelah beberapa saat mengamati, Tian Zhen mengangguk. Dia sepenuhnya setuju dengan pernyataan Tan Huan. Pada saat ini, murid Sekte Pemutus Emosi memandang Zhang Yan dan bertanya dengan tatapan membara di matanya, "Kakak senior Yan, haruskah kita bergabung?" Sekte Pemutus Emosi telah memasuki pintu besar bersama dengan benteng Skywolf sehingga mereka juga tidak menyaksikan adegan di mana Duan Lingtian membunuh lukai, murid Sekte Bulan Matahari, hanya dengan satu pukulan. Karena alasan itu, mereka tidak jelas tentang kekuatan sejati Duan Lingtian. Bagaimanapun, 18 murid Sekte Pemutus Emosi lainnya, selain Qi Feng dan Qin Hao yang akrab dengan Duan Lingtian, semua menatap Duan Lingtian dengan keserakahan yang jelas di mata mereka. Qi Feng dan Qin Hao masing-masing menduduki peringkat ketiga dan keempat dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diselenggarakan benteng Skywolf beberapa bulan lalu. Setelah itu, mereka mengikuti Pei An, pemimpin sekte dari Sekte Pemutus Emosi, ke Sekte Pemutus Emosi. Selama pembukaan harta rahasia Kaisar Bela Diri kali ini, mereka berdua telah membuat peningkatan besar berkat pelatihan keras Sekte Pemutus Emosi, dan mereka telah dipercayakan dengan tanggung jawab berat untuk mencari dan menjara fragmen kedalaman yang tersembunyi di rahasia Kaisar Bela Diri, harta karun untuk Sekte Pemutus Emosi. Zhang Yan tampak menyendiri saat dia memberitahu mereka dengan acuh tak acuh, "Kalian semua bisa melanjutkan jika ingin mati." Pada saat ini, seseorang keluar dari Sekte Pemutus Emosi. Itu adalah seorang pria muda yang hampir berusia 40 tahun dan sepenuhnya berjubah abu-abu. Dia melirik Zhang Yan dengan dingin saat dia mengejeknya, "Zhang Yan, kamu adalah murid langsung dari pemimpin sekte, namun kamu menjadi semakin pengecut sekarang. Jika nenek moyang sekte tahu bahwa murid Sekte Pemutus Emosi yang telah berhasil mengembangkan teknik pelepasan emosi tertinggi sebenarnya adalah seorang pengecut, saya yakin mereka akan sangat marah sehingga mereka akan memuntahkan 3 liter darah bahkan jika mereka sudah mati." Ketika dia mengakhiri kalimatnya, ekspresi mengejek di wajah pemuda berpakaian abu-abu itu menjadi lebih jelas. Sedikit kecemburuan dan kebencian bisa dilihat di kedalaman matanya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa dia tidak cocok dengan Zhang Yan. "Yah, jika kamu tidak takut mati, silakan lanjutkan." Zhang Yan bahkan tidak repot-repot menatap matanya saat dia melanjutkan dengan apatis, "Namun, saya harus mengingatkan Anda. Jika Anda mati, semuanya akan ada pada Anda. Sekte tidak akan membalas Anda. Tentu saja, aku tidak pengecut sepertimu." Setelah dipandang rendah oleh Zhang Yan, wajah pemuda berpakaian abu-abu itu langsung menjadi gelap saat dia mendengus dengan jijik. Tanpa membuang waktu, ia melanjutkan untuk memanggil murid-murid Sekte Pemutus Emosi lainnya. "Tolong perhatian, semua orang dari Sekte Pemutus Emosi. Mereka yang ingin bergabung dengan murid Sekte Sun Moon dan Benteng Skywolf sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari barangnya, ikut aku sekarang." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, pemuda berpakaian abu-abu itu sudah terbang keluar dan bergabung dengan barisan murid Sun Moon Sect dan Skywolf Fort sebelum melemparkan sepasang mata serakah ke Duan Lingtian. "Kakak senior Wei, tunggu aku." Tanpa penundaan,
Salah satu murid sekte pemutus emosi mengikuti dan terbang keluar juga. Kakak senior Wei adalah pembangkit tenaga listrik interpretasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep transformasi Void tingkat pertama. Seberapa sulit baginya untuk membunuh Duan Lingtian itu? Hanya dalam sekejap, murid-murid sekte pemutus emosi lainnya mengikuti satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, murid sekte pemutus emosi yang tertinggal hanya Zhang Yan, Qi Feng, Qin Hao, dan 5 murid lainnya. 12 murid sekte pemutus emosi, termasuk pemuda berpakaian abu-abu itu, telah bergabung dalam pengepungan dan menatap dengan rakus pada Duan Lingtian. Pesta apa? Ketika Duan Lingtian melihat sekelompok orang di sekitarnya tumbuh dari 36 orang menjadi 48 orang, dia tidak hanya tidak merasakan sedikit pun ketakutan, senyum mengejek muncul di wajahnya sebagai gantinya. Tianwu, pergi dulu. Duan Lingtian berbalik ke arah Feng Tianwu dan tersenyum. Ketika Feng Tianwu melihat kepercayaan di mata Duan Lingtian, dia segera menolak gagasan untuk membantunya sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan bijaksana. Dia berjalan menjauh dari pengepungan tanpa ragu-ragu sementara kelompok murid benteng Skywolf yang membentuk pengepungan membuka jalan untuknya. Bagaimanapun, target mereka adalah Duan Lingtian, bukan Feng Tianwu. Feng Tianwu memiliki Blade Sect sebagai pelindungnya, mereka tidak perlu mengundang lebih banyak masalah untuk diri mereka sendiri. Bab 945, Dewa Pembantaian, Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun Duan Lingtian dikelilingi oleh 48 murid dari 3 faksi utama, masih ada seringai di wajahnya, tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Duan Lingtian, kamu masih bisa tersenyum bahkan ketika kematian menimpamu. Ye Ling mencibir, matanya berkedip-kedip dengan kilau kekejaman. Kamu yakin bahwa orang yang akan mati itu pasti aku? Setelah mendengarkan Ye Ling, senyum di wajah Duan Lingtian semakin lebar. Dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan krisis yang dihadapi. Di kejauhan, sekelompok murid Sekte 5 Elemen memandang ke arah sekelompok murid dari Sekte Sun Moon, Benteng Skywolf dan Sekte Pemutus Emosi yang mengepung Duan Lingtian dengan seringai sinis di wajah mereka, mengejek rasa percaya diri geng yang berlebihan. Mereka mencari kematian, apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka dapat membunuh Duan Tianling hanya dengan melebihi jumlah dia? Wajah-wajah mencemooh pada banyak murid dari kuil Empyrean dan Sekte Pedang dengan jelas menunjukkan penghinaan mereka terhadap Sekte Bulan Matahari, Benteng Skywolf dan Sekte Pemutus Emosi yang mengepung Duan Lingtian. Mereka telah melihat apa yang bisa dilakukan Duan Lingtian dengan mata kepala sendiri. Duan Lingtian berhasil membunuh secara instan tahap interpretasi Void, seniman bela diri tingkat 9 yang menggunakan senjata roh kelas 2 dengan pukulan eksplosif. Sampai saat ini, mereka masih bergidik setiap kali mengingat adegan itu. Kekuatan Duan Lingtian sangat menakutkan. Sejauh ini, tidak ada yang tahu sejauh mana sebenarnya kekuatan Duan Lingtian. Berdiri di samping, tatapan tenang Xuan Bei jatuh pada Duan Lingtian seolah-olah dia mencoba membedah tindakan Duan Lingtian. Gerakan yang membingungkan. Mengikuti apa yang dikatakan Duan Lingtian, Ye Ling mencibir dan segera berteriak. Menyerang. Atas perintah Ye Ling, masing-masing dari 48 murid dari 3 faksi utama termasuk dirinya sendiri bergegas maju dan melompat ke arah Duan Lingtian yang terkepung. Mereka menggunakan senjata roh sejak awal, sepenuhnya mengerahkan energi dan ranah asal mereka. Mereka menyerang Duan Lingtian dengan semua yang mereka miliki, menciptakan momentum yang hebat. Serangan-serangan itu tampak seperti hujan saat para murid membidik Duan Lingtian. Hambatan udara di wilayah ini sepenuhnya dihilangkan oleh formasi pelarang penerbangan, sehingga serangan dari 48 murid tidak menyebabkan angin bersiul atau menyebabkan gelombang kejut meskipun serangan mereka berat dan banyak. Beberapa ribu siluet naga bertanduk kuno yang berputar-putar di kehampaan di atas 48 murid juga melonjak menuju pengepungan. Mereka menyerang ke arah Duan Lingtian dengan taring mereka yang tajam dan cakar yang terbuka. Kakak senior Lingtian, meskipun mereka memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian, banyak dari murid Sekte 5 Elemen masih khawatir dan berkeringat dingin ketika mereka melihat perawakannya ditenggelamkan oleh 48 murid dari 3 faksi utama. Di atas kehampaan, pemandangan beberapa ribu siluet naga bertanduk kuno yang berdesakan memberi semua yang melihatnya pemandangan yang berdampak. Itu seperti pesta untuk mata. Kakak Duan, Feng Tianwu berdiri di samping saat ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang cantik.
Duan Lingtian, kamu bisa melakukan ini. Huang Danyu melambaikan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, raut wajah orang-orang di sekitarnya membeku, pupil mereka berkontraksi dengan waktu itu sendiri. Ya dewa, apa yang mereka lihat? Mereka melihat 48 pemuda kuat yang menerjang Duan Lingtian sebagai sebuah kelompok dan bersama-sama mereka berhasil menenggelamkan siluet Duan Lingtian. Namun, tubuh mereka tercengang di udara pada saat yang bersamaan. Setelah itu, para penonton merasakan kilatan di depan mata mereka, tampaknya bayangan pedang yang menebas. Kemudian, semua yang hadir melihat tubuh 48 pemuda yang menyerang Duan Lingtian tiba-tiba terbelah menjadi dua setelah sepersekian detik di udara. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang sobek di bagian pinggang, ada yang dipotong kedua kakinya, ada pula yang separuh kepala dan kakinya dipotong. Darah berceceran di mana-mana, berceceran di dataran tinggi sebelum berkumpul untuk membentuk sungai. Sungai yang penuh dengan darah. Ledakan, 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 ledakan. Ratusan potongan mayat yang tidak lengkap, jatuh ke tanah yang tinggi seperti pangsit yang jatuh ke dalam sup, memercik dari sungai darah seolah-olah sedang mekar, darah naik demi satu. Ak, ak. Sementara itu, jeritan kesakitan keluar dari mulut para pemuda kuat yang kaki dan kakinya dipotong. Setelah itu, mereka jatuh ke tanah satu persatu, berguling-guling dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Tak lama kemudian, mereka semua berlumuran darah. Adapun yang lain, mereka telah menjadi mayat yang tidak lengkap, terpotong menjadi beberapa bagian. Saat hidup mereka layu, mereka membayar harga kecerobohan mereka dengan hidup mereka. Adegan berdarah membuat banyak murid muda dari faksi tampak pucat dan merasa mual. Para murid perempuan sangat ngeri. Selain muntah terus-menerus, mereka menutup mata dengan tergesa-gesa, tidak berani melihat pemandangan berdarah seperti itu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah membunuh di masa lalu sebelumnya, mereka belum pernah mengalami adegan seperti itu. Bagi mereka, pemandangan yang baru saja mereka saksikan adalah neraka yang hidup. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar menyebar. Setelah membunuh dan melumpuhkan 48 pemuda kuat dari 3 faksi, Duan Lingtian berbicara dengan suara samar, dingin, dan acuh tak acuh saat dia naik ke udara dengan Devil Cell Tablet. Kemudian, tatapan Duan Lingtian jatuh pada 13 pria yang masih hidup yang sekarang lumpuh, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kedinginan yang sedingin es. Lepaskan aku, bebaskan hidupku. Duan Lingtian, aku buta seperti kelelawar, pria hebat sepertimu jarang menyimpan keluhan atas kesalahan masa lalu, tolong maafkan aku. Kakak Yan, selamatkan aku. Tolong, aku mohon selamatkan aku. Di antara 13 orang yang masih hidup, selain murid Sekte Bulan Matahari yang menerima kematian, murid Benteng Skywolf dan pemutus emosi terus-menerus memohon belas kasihan. Beberapa murid Sekte Pemutus Emosi bahkan meminta bantuan Zhang Yan. Ada total 8 murid Sekte Pemutus Emosi di samping termasuk Zhang Yan, Qi Feng, dan Qin Kong. Kakak Yan, salah satu murid Sekte Pemutus Emosi merasa tak tertahankan dan menatap Zhang Yan, tampaknya berniat untuk meyakinkan Zhang Yan untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka dari sekte mereka. Jangan katakan itu, tidak peduli siapa mereka, semua orang harus membayar harga untuk pilihan mereka. Selain itu, bahkan jika saya campur tangan, saya tidak berpikir saya bisa menghentikan Duan Lingtian membunuh mereka. Petik 2. Zhang Yan berbicara dengan suara acuh tak acuh, menyela murid Sekte Pemutus Emosi. Sementara itu, dia menatap Duan Lingtian dengan mata khawatir. Dia tidak akan pernah menduga bahwa kekuatan Duan Lingtian akan menjadi begitu menakutkan dalam rentang beberapa bulan. Dia telah membunuh 35 orang, dan 13 lainnya dilumpuhkan hanya dengan pedang tanpa menggunakan energi langit dan bumi untuk membentuk fenomena langit dan bumi. Kecepatan pedang itu sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti bahkan olehnya. Saya pikir saya akan melampaui Duan Lingtian setelah berhasil mengolah teknik pembuangan emosi tertinggi dan menguasai tahap awal persatuan es dan api, tapi sekarang tampaknya, kekuatan Duan Lingtian lebih unggul dari saya. Petik 2. Kilatan melintas di mata Zhang Yan, jauh di dalamnya kerinduan akan pertempuran. Namun demikian, dia tidak campur tangan meskipun dia merindukan pertempuran, karena dia tahu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bersilangan pedang dengan Duan Lingtian. Adapun murid-murid Sekte Pemutus Emosi yang cacat itu, dia mengabaikan mereka begitu saja. Dari sudut pandangnya, setiap orang perlu membayar harga untuk pilihan mereka.
Jika ada kehidupan berikutnya, harap diingat, nilai kemampuanmu sebelum berkomplot melawan orang lain. Saat Duan Lingtian berdiri di atas Devil Cell Tablet, pakaian ungunya berayun tanpa angin, tatapan acuh tak acuh menyapu 13 pria yang tergeletak di lantai saat dia perlahan mengangkat pedangnya. Luangkan hidupku, luangkan hidupku. Murid-murid yang masih hidup dari benteng Skywolf dan Sekte Pemutus Emosi merasakan krisis yang akan datang berlutut di lantai bersujud satu demi satu saat mereka memohon belas kasihan, ketakutan di dalam hati mereka jelas terlihat dalam suara mereka. Setelah dipilih, beberapa hal sulit untuk dikembalikan. Setelah selesai, beberapa hal akan mengharuskan Anda untuk membayar harga untuk itu. Suara dingin Duan Lingtian menyatakan kata demi kata. Saat dia berhenti berbicara, pedang di tangannya ditarik ke belakang, berubah menjadi bunga pedang yang mekar, indah dan megah. Awan penonton dengan jelas melihat bunga darah yang genit mekar dari tenggorokan 13 murid dari Sekte Sun Moon, Benteng Skywolf, dan Sekte Pemutus Emosi sekaligus. Ledakan, 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 ledakan. 13 tubuh jatuh, satu persatu, tanpa napas dan denyut nadi. Segera, pemandangan menjadi tenang dan sunyi senyap. Fokus para pengamat jatuh pada siluet ungu yang berdiri di ruang di atas sungai darah dan bukit mayat. Pandangan mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan, yang berasal dari lubuk hati mereka. Menetes, menetes. Pemuda berpakaian ungu itu berdiri dengan pedang di tangan saat darah segar menetes dari ujung pedangnya. Meskipun suara darah yang menetes lembut, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Banyak dari mereka merasa ngeri ketika kulit kepala mereka kesemutan karena mendengar suara itu. Dewa pembantaian. Pada saat itu, semua orang yang hadir memiliki pemikiran ini di benak mereka saat mereka melihat pemuda berpakaian ungu berdiri di atas tablet. Cara mereka melihatnya, Duan Lingtian tidak lain adalah dewa pembantaian. 48 murid dari 3 faksi utama dibantai dalam waktu kurang dari 10 napas, tidak ada dari mereka yang selamat. Mereka merasa bahwa bahkan jika mereka memiliki kemampuan Duan Lingtian, mereka mungkin tidak dapat mencapai ini. Mereka tidak takut membunuh orang tetapi membunuh begitu banyak orang dalam 2 tebasan pedang, menghancurkan mayat-mayat menjadi ratusan bagian, mereka sadar bahwa akan sulit bagi mereka untuk mencapai prestasi ini. Setelah marah, sungai darah mengalir. Tidak lebih dari itu, banyak penonton sangat ketakutan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini terlalu menakutkan. Duan Lingtian ini terlalu menakutkan. Wajah Lian Xiong, murid Sekte Pedang yang pernah menyerang Duan Lingtian di masa lalu menjadi pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Pedangnya mencapai kepala Duan Lingtian di antara alisnya. Selain ketakutan, satu-satunya perasaan lain yang dia rasakan sekarang adalah kelegaan. Untungnya, Feng Tianwu memotong lengannya tepat waktu atau dia pasti akan mati. Di sudut, Hu Fei memucat saat melihat pembantaian Duan Lingtian. Dia awalnya terkejut tetapi wajahnya berubah. Dia melihat Duan Lingtian mengunci pandangannya padanya setelah membunuh 48 pemuda kuat dari 3 faksi utama. Tatapan Duan Lingtian dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, Hu Fei tampaknya menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia sangat ketakutan hingga pupil matanya mengecil dan tubuhnya gemetar.